Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihad Nasrul Haq, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan mempraktikkan coaching bersama rekan saya di CGP angkatan 9 ini, yaitu Bapak Haris Suwondo. Saya akan berlaku sebagai coach dan Bapak Haris akan berlaku sebagai coachee. Dan kami akan memulai kegiatan coaching ini menggunakan alur cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jihad. Gimana kabarnya nih Pak Jihad? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, semangat, bahagia. Gimana Pak Haris kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya sehat juga. Hari ini saya lagi seneng nih Pak, malah Pak. Soalnya tadi kan acara Hari Guru ya, jadi ada acara makan-makan gitu. Perayaannya hari ini Pak gitu Pak. Oh iya. Di sekolah tadi Pak. Iya. Jadi apa nih? Ada yang mau didiskusikan nggak buat hari ini? Nah itu Pak, ada Pak. Jadi emang saya sengaja ngobrol kali ini itu memang ada yang didiskusikan Pak. Saya ini diskusi dengan Pak Jihad berkaitan dengan murid saya Pak. Oh iya, jadi masalahnya ada di murid ya Pak? Betul Pak, murid saya di kelas saya. Iya. Jadi gimana Pak? Ada apa dengan murid Bapak? Jadi Pak, saya ini ada masalah ya Pak dengan murid saya di kelas ya Pak. Nah, ya meskipun saya udah lama jadi guru ya Pak, tapi ya tetap aja ada masalah itu ada gitu Pak. Jadi seorang murid itu, jadi ada murid itu dia tuh nampaknya kayak kesulitan gitu Pak buat konsentrasi. Iya, iya. Dan malahan udah lebih dari nggak konsentrasi gitu, lebih dari itu dia malah mengganggu yang lainnya gitu jadinya. Oh iya, saya ngerti Pak. Kita fokus dengan topiknya deh. Jadi tujuan kita ngobrol ini apa sih Pak? Yang ingin kita bahas, yang ingin kita capai itu apa sih Pak? Oke Pak. Jadi gini Pak, saya itu ya pengennya ketika nanti kita selesai pembelajaran ini Pak, intinya itu saya pengen membantu murid tersebut nih Pak, supaya dia itu bisa lebih konsentrasi Pak dalam belajarnya. Nah, Oh iya, iya. ketika dia sudah konsentrasi dalam belajarnya, ya tentu saja saya tidak ingin dia mengganggu lagi ke teman-teman di teman satu kelasnya gitu Pak. Kira-kira itu sih tujuannya. Oh iya, iya. Ya. Baik. Ya, jadi kita sudah punya tujuan ya Pak ya. Ya. Ngobrolnya biar enak lagi nih. Coba deh kita identifikasi masalahnya ya Pak ya. Ya. Apa sih kira-kira yang membuat murid tersebut itu sulit konsentrasinya dan cenderung malah ganggu temannya di kelas Pak? Dari pengamatan saya ini sih ya Pak, Iya, iya. observasi saya pribadi gitu ya Pak, Oh iya, iya. itu sih ada beberapa faktor kayak apa yang mempengaruhi kenapa si murid itu berperilaku seperti itu Pak. Nggak konsentrasi, Iya, iya, iya. kemudian tidur di kelas, terus ganggu kelas, ngajak ngobrol teman-temannya, ngerebut benda-benda punya temennya gitu Pak, dan sebagainya, sampai keluar masuk kelas juga. Jadi menurut saya Pak, faktornya itu mungkin ada yang menyebabkannya itu kayaknya punya masalah keluarga deh Pak. Kurang perhatian dari orang tua Pak, gitu Pak. Gitu ya, masalah keluarga ya, kurang perhatian ya Pak ya. Karena Pak, kebetulan orang tuanya itu broken home Pak. Broken ya. Dia udah pisahan bapak ibunya. Iya, iya. Jadi ya bisa jadi muncul masalah bagi anak tersebut kan Pak, sehingga dia merasa di rumah tidak mendapat perhatian. Ya, tentu jelas Pak, mungkin ya anak tersebut kurang perhatian ya Pak ya. Iya, seperti saya bingung nih mau ikut siapa gitu ya kan.
mau ikut bapak atau mau ibu gitu. Kayaknya jadi masalah Iya. dengan anak itu gitu. Kemudian ternyata kesehatan anak ini Pak, itu juga tidak cukup baik. Sering saya mendapatinya itu dia sering sakit kepala gitu. Dan Iya. kayaknya sih mungkin kurang perhatian juga di rumah karena kan banyak pikiran gitu ya Pak, kurang perhatian jadi sakit kepala sehingga kesehatannya jadi agak terganggu. Kemudian ada juga mungkin salah satu hal lainnya ya Pak, karena ini mungkin juga ya Pak bisa jadi gitu. Itu karena eh, pembelajaran yang saya terapkan, cara ngajar saya itu kayaknya kurang cocok juga bagi dia gitu. Iya, iya. Jadinya kan nggak konsentrasi gitu Pak. Iya. Iya, Berarti banyak sekali ya, ya Pak ya, faktor yang menyebabkan anak tersebut kurang konsentrasi, kemudian dari kurang apa serius di kelasnya ya, malah ganggu teman-temannya di kelas ya. Mungkin tadi yang sudah Bapak Haris sebutkan, apa tadi karena mungkin ada masalah keluarganya, betul. ya kemudian kurang juga perhatiannya, gitu ya Pak ya? Iya. Eh, juga itu Pak tadi Pak apa namanya, eh, pembelajaran yang kayak saya terapkan mungkin juga kurang cocok kan bisa jadi Pak. Atau kalau saya pembelajaran cocok dengan si anak itu kan bisa saja dia bisa jadi konsentrasi gitu. Iya, Mungkin kan Pak kita kan baru mengira-ngira gitu. iya. Iya. Oh begitu ya Pak ya. Baik Pak, kalau begitu kira-kira apa nih rencana aksi nyatanya seperti apa nih ya? Rencana aksi nyata Pak Haris, kemudian supaya murid tersebut bisa konsentrasi ya, kemudian bisa tidak mengganggu teman-temannya di kelas ya. Kan kita lihat ya tadi saya dengar anaknya kurang perhatian, masalah di keluarganya seperti itu ya Pak ya. Akhirnya dia cari perhatiannya di sekolah. Terus selain itu anaknya juga sering sakit. Nah, kita nggak tahu juga nih sakitnya apakah karena dia sakit beneran ya atau gimana ya kurang tidur atau gimana mungkin karena apa sakitnya bisa jadi pura-pura lah ya Pak ya. Betul betul. Iya, juga terus efeknya dia itu tidak fokus ya di kelas, kemudian juga tidak konsentrasi dan mengganggu teman-temannya. Nah, kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk aksi nyata menyelesaikan masalah ini gimana nih Pak menurut Bapak? Gini Pak. Jadi sebenarnya saya sudah punya ide gitu, sudah punya pikiran gitu Pak dari saya. Yang terpikir untuk lebih memahami terkait kebutuhan individual dari murid yang tadi itu Pak. Nah, saya juga mencari cara untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang cocok untuknya Pak. Karena ternyata Iya, iya. cara belajar selama ini belum membuatnya konsentrasi. Jadi cara Mmm, cara belajar yang saya terapkan di kelas gitu Pak, dia malah ya seperti itulah berperilaku negatif sehingga mungkin saya harus punya cara mengajar yang lain gitu supaya anak ini bisa lebih konsentrasi gitu tidak mengganggu teman yang lainnya coba baca dan tidak samakan dengan teman-teman satu kelasnya gitu saya juga iya. ingin mencoba membangun hubungan yang lebih positif mungkin ya tentunya dengan murid yang bermasalah tersebut gitu mungkin nanti saya akan coba panggil ya Iya, iya. Panggil ya Pak ya? iya, jadi ngobrol berdua gitu Pak. Saya ajak Iya. ngobrol lebih apa ya? Lebih akrab, biar lebih akrab lebih ngobrol berdua, tidak di kelas. Kalau di kelas kan mungkin ada gangguan dari teman-teman yang lain gitu atau dia tidak bisa terbuka gitu. Nah, beda Iya, kalau iya. Iya bagus dalam Pak, bagus nah, bagus. supaya terjadi hubungan yang positif dari saya Mmm, sebagai guru dan dia sebagai murid saya. Gitu. iya. Ya, Itu itu bagus sekali loh Pak, bagus sekali. Itu merupakan solusi yang bagus menurut saya. Nah, menurut Bapak nih, setelah Bapak melakukan ini, apa sih hasil yang diharapkan? Capaian apa sih yang Bapak harapkan? Dan gimana caranya Bapak itu mengetahui bahwa, oh ini sudah tercapai, ya, sudah tercapai yang diinginkan Pak Haris gitu Pak? Apa? Jadi saya ingin melihat perbaikan dalam perilaku murid tersebut
Jadi memang perilaku ini kan penting ya Pak. Iya. Saya ingin perilaku anak tersebut ya berubah ke arah yang positif, berubah ke arah yang lebih baik pokoknya deh Pak. Contohnya Iya. ya seperti bisa lebih konsentrasi ketika saya menerangkan atau menjelaskan materi di kelas, Oh, dia iya. lebih semangat. Iya. Kalau selama ini tidak nampak dan yang juga ini ya Pak, itu Iya. punya selama ini mengganggu kelas gitu Pak. Iya, 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 Pak. Kelas saya pas saya ingin merubah itu atau ingin saya ingin merubah keadaan gitu, di mana kemudian saya juga ingin Mmm. menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, Pak. Iya, 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 iya. iya, tapi juga lingkungan belajar yang positif dalam satu kelas itu gitu. Ketika Iya, iya. satu yang mengganggu kan kemudian yang lainnya jadi terkena dampaknya, Pak, gitu. Iya, Iya, dan iya. juga inklusif lah nanti saya pengen, memberikan perbedaan untuk murid tersebut. Jadi selama ini kan kalau Mmm. saya lihat nampaknya dia terkesan eksklusif gitu, Pak. Yang Gitu ya, Pak, ya? iya, Mmm. menyendiri, Pak, suka menyendiri dia tuh. Kemudian Mmm. telat, membuat onar, jadi saya kira itu Mmm. ya, itu yang saya ingin lihat gitu, di mana ada perbaikan perilaku dari si murid tersebut gitu, Pak. Oh, iya. Wah, bagus sekali, Pak. Jadi semoga itu harapannya nanti yang akan Bapak capai ya, Pak, ya. Nah, jadi ke depannya nih, mulai kapan nih Bapak akan memulainya, rencana Bapak ini? Lalu seperti apa langkah-langkahnya, Pak? Jadi Pak, yang jelas saya ingin membuat suatu rencana aksi gitu ya Pak, atas Mmm. masalah yang sedang saya hadapi, yang dapat saya untuk mengimplementasikan solusi yang sudah saya rancang tersebut nih, yang barusan saya cerita sama Bapak nih, gitu. Iya, iya. Dan tentu saja ketika membuat rancangan yang dibuat, maka saya juga ingin atau mau memantau kemajuan murid saya tersebut secara teratur Iya, iya. tentunya. Iya. Mungkin saya akan secara rutin mengamatinya, memberikan Iya. observasinya, baik secara langsung maupun saya akan mencoba bekerja sama dengan guru lain mungkin Pak, nanti Pak, biar lebih Iya, iya. lebih apa ya, lebih lebih mantep gitu Pak. Atau Iya. beberapa, temannya di kelas tersebut deh, jadi nanti saya akan jadikan tim gitu Pak, supaya saya, Mmm. jadi tim saya gitu untuk memantau perkembangan dari murid murid tersebut Pak, gitu. Jadi kan, Mmm. ada banyak pihak yang terlibat tentunya kan akan semakin, eee, apa ya, lebih mudah tercapai gitu tujuannya Pak, gitu Pak. Oh, Iya. iya, iya. Berarti melibatkan rekan guru yang lain ya, Pak, ya? Iya iya. Kalau bekerja sama dengan guru lain, berarti apa anak ini menunjukkan sikap yang sama dengan guru yang lainnya di pelajaran lain seperti itu, Pak, ya? Nah, justru karena itu Pak, saya mengajak rekan guru Mmm. lain, itu ternyata itu beberapa Mmm. rekan guru itu pernah bercerita kepada saya Pak, gitu. Iya, iya, iya. Bahwa ternyata perilaku anak ini itu ya hampir sama ternyata gitu ketika saya Mmm. mengajarnya. Jadi situasinya ya hampir sama gitu. Ketika saya mengajar anak itu dan ketika, guru lain mengajar anak itu, kita saat bercerita itu ternyata, "Oh iya di pelajaran saya juga seperti ini," seperti Iya gitu ya, Pak, ya? yang terlihat selama, sering mengganggu gitu. Mmm. Iya, iya. Eee, Nanti juga mungkin, saya akan bekerja sama dengan guru-guru lain, tidak hanya guru pelajaran, nanti mungkin saya Mmm. juga bekerja sama dengan khususnya guru bimbingan konseling, Pak, supaya Iya. Iya, iya. ikut berpartisipasi, bekerja sama untuk membantu si murid ini lebih ke arah Mmm. yang lebih positif, begitu, Pak. Kan penting Wah. guru konseling itu gitu dalam menerapkan perilaku. Wah, iya, Pak, bagus sekali, Pak. Berarti rencananya sudah jelas, langkah-langkahnya juga sudah jelas ya, Pak, ya? Karena harapannya tadi Bapak ingin menyelesaikan masalah Bapak untuk anak Bapak ini yang terlihat sering mengganggu temannya, begitu ya, Pak, ya? Betul, Bukan Pak. hanya di pelajaran Bapak, ternyata ya beberapa teman Bapak juga ya. Saya berharap semoga masalahnya bisa segera selesai ya, Pak, ya. Dan langkah-langkah yang Bapak rancang tadi bisa dilaksanakan dengan lancar.
bisa memberikan efek yang positif buat anaknya, ya buat murid Bapak seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Terima Nah, kasih ya Pak Jihad. ya bagaimana Pak perasaannya setelah kita ngobrol seperti ini Pak? Saya lebih optimis Pak sekarang Pak, jadi lebih bersemangat untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Saya berterima kasih sekali atas obrolan kali ini Pak. Iya. Ya, Ya, terima kasih ya Bapak Haris sudah cerita sama saya. Nanti kapanpun Bapak ada masalah, mungkin Bapak ingin sharing sama saya siap dengerin. Ya, siapa tahu nanti saling membantu ya Pak ya. ya. Terima kasih juga Pak Jihad. Ya, semoga masalahnya sudah selesai ya Pak ya. Semoga efeknya bagus untuk anaknya dan untuk Bapaknya juga bisa lebih fokus untuk mengajar lagi di kelas. Demikian ya Pak ya untuk coaching hari ini. Terima Ya, kasih sudah ngobrol sama saya. Saya tutup ya Pak. iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.